Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok dengan saya sendiri, Rina Bestari dengan 3 digit NIM terakhir 076. Kemudian ada Yusuf, perkenalkan diri kamu. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Ramadan Mertisana Simanjuntak dengan 3 digit NIM terakhir 067. Lalu ada Mas Alfian. Nama saya Alfian Widiarjo, 3 digit NIM terakhir 087. Baik, di sini kami akan presentasikan mengenai hasil proyek 3 dimensi kami, yaitu gedung Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, yang pertama penjelasan coding akan dijelaskan oleh Mas Yusuf bagian coding yang sebentar. Bagian GL Translate, GL Scale, dan GL Rotate. Mas Yusuf dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Rina atas waktunya. Jadi izin di sini saya akan menjelaskan tentang GL Translate atau mungkin yang bisa dibahasakan dengan bahasa sederhana itu transformasi posisi. Jadi yang ada di codingan ini itu untuk GL Translate-nya itu seperti GL Push Matrix, terus ada GL Translate F, Scale, terus habis ini Draw, dan GL Pop Matrix. Nah, untuk GL Translate F sendiri itu sumbunya ada X, Y, dan Z. Nah, GL Translate F ini fungsinya adalah untuk memindahkan posisi objek dalam ruang dimensi. Jadi ya tadi sumbunya ada X, Y, Z. X itu untuk horizontal, Y itu untuk vertikal, dan Z itu untuk maju mundur. Terus di kode gedung FIP ini ditranslasi ke sumbu X-nya itu 0, Y-nya 0, terus Z-nya itu 110 agar berada di tengah depan sin-nya itu. Terus GL Post Matrix sama GL Pop Matrix itu gunanya untuk mengisolasi transformasi agar tidak mempengaruhi objek lain. Nah, untuk penggunaan GL Scale itu dilihat dari namanya aja udah scale, berarti itu untuk transformasi ukuran. Jadi yang kita gunakan pada codingan ini tuh kayak mungkin GL Scale, ya GL Scale F, terus habis itu sumbunya tetap sama X, Y, Z. Terus yang saya lihat di sini ada nanti digunakan pada saat void juga. Nah, GL Scale ini digunakan untuk mengubah ukuran objek. Untuk parameternya itu untuk X atau mungkin di scale itu SX, SY, dan SZ. Tadi di SX itu untuk merubah skala sumbu X atau itu nanti di bisa diukur. Terus habis gitu untuk SY itu skala sumbu Y itu untuk tingginya. Terus Z itu untuk kedalaman dari objeknya itu. Nah, untuk nilai lebih dari 1.0 itu memperbesar nilai, untuk lebih kecil dari 1.0 itu memperkecil. Nah, pada kode gedung ini yang digunakan itu gedung 05 di scale 2.5x di gedung 05, Mas. Mungkin bisa ditunjukkan. Untuk gedung 05 itu menggunakan scale 2.5 untuk X-nya agar proporsional dengan gedung lain. Lalu uniform scaling atau semua parameternya itu sama. Itu digunakan untuk mempertahankan proporsi dari objeknya itu sendiri. Untuk penggunaan selanjutnya itu ada GL rotate. Nah, GL rotate itu untuk mentransformasi rotasi dari objeknya itu. Nah, itu digunakan di dalam void. Kayak misalnya nanti itu buat ngevoid raw buildingnya itu nanti ada. Terus habis gitu untuk ngeproses key-nya itu nanti digunakan untuk pada saat kita menekan keyboard untuk tombol apa itu nanti bisa digunakan untuk ngerotate objeknya. Nah, sama seperti yang lain, untuk GL rotate itu sendiri sumbunya ada X, Y, Z. Namun ada penambahan di awal sumbu itu ditambahin angle. Ya,
Jadi GL rotate sendiri itu fungsinya untuk memutar objek. Lalu parameter angle itu digunakan untuk mengukur besar sudut rotasi. Itu satuannya dalam derajat. Lalu ada sumbu XYZ, itu vektor sumbu rotasinya itu sendiri. Nah, lalu kalau misalnya kita pakai sumbu 1,0,0, maka rotasi sumbu X itu pitch, ya bisa dibilang begitu. Lalu kalau misalnya sumbunya itu 0,1,0 itu mungkin rotasi sumbunya di Y, dan itu paling umum digunakan. Nah, pada program ini variabel building rotate Y itu diubah dengan tombol R atau T. Nah, itu untuk memutar gedung FIP secara interaktif. Nah, ini penggunaannya di dalam void process key. Jadi itu nanti kita bisa merotate bangunannya itu menggunakan tombol-tombol yang udah di program. Jadi nanti bisa dirotate menggunakan keyboard. Nah, untuk penjelasannya itu kita pakai glued keyboard function itu untuk mendaftarkan fungsi callback untuk input keyboard. Nah, terus ada tombol SC atau mungkin tombol yang biasanya digunakan untuk menggerakkan objek menggunakan keyboard seperti W, A, S dan juga D. Itu nanti mendeteksi karakternya. Jadi itu nanti digunakan untuk menggerakkan kamera POV-nya. Terus habis itu ada tombol khusus kayak 32 itu spasi atau mungkin 27 itu escape. Nah, lalu ada glued post redisplay, itu memicu render ulang scene. Terus mungkin penggunaannya cukup untuk yang keyboard. Lalu ada mungkin sama untuk yang mouse juga, kita juga menggunakan fungsi mouse di glued mouse function itu menangani klik mouse, press atau rilisnya. Nah, untuk glued motion function itu menangani pergerakan mouse saat tombol ditekan. Lalu untuk penggunaannya sendiri itu untuk klik kiri itu untuk menyimpan, untuk men-set posisi awal kita. Terus habis itu kalau misalnya kita ngedrag itu nanti kita menghitung delta pergerakannya. Lalu untuk update variabel angle dan juga pitch-nya itu juga bisa. Jadi untuk angle-nya itu horizontal, lalu untuk pitch-nya itu vertikal. Lalu untuk release atau reset tracking itu pakai fungsi X origin sama dengan min 1. Nah, lalu ada pitch clamping, itu untuk nyegah kamera berputar 360 derajat secara vertikal. Lalu kita juga mengatur sensitivitas mouse itu diatur dengan faktor 0,005 f atau mungkin frame bisa dibilang. Mungkin penjelasan dari saya itu untuk fungsi GL tadi cukup, bisa saya kembalikan lagi ke Rina. Oke, baik. Selanjutnya bagian penjelasan mengenai interaksi keyboard dan mouse, kemudian ada color akan dijelaskan oleh Mas Alfian. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi color saja karena fungsi keyboard dan mouse sudah dijelaskan tadi oleh Mas Yusuf. Saya akan meneruskan dengan menjelaskan fungsi color atau pewarnaan. Di sini kalau color diintegrasikan sebagai RGB dengan format range blue dengan range 0,0 sampai 1,0 dengan menggunakan GL Color 3F RGB untuk pewarnaan sederhana. Material yang digunakan properties untuk interaksi dengan cahaya. Kemudian material komponennya, yang pertama ambient, warna saat terkena cahaya tidak langsung. Selanjutnya ada diffuse, warna utama objek, dan spekular, warna pantulan mengkilap. Terakhir, emission, cahaya yang dipancarkan oleh objek atau self illuminate. Program ini menggunakan GL Color material agar GL Color 3F otomatis set ke material.
dan warna disesuaikan dengan elemen arsitektur dinding yang berwarna cream, atap yang berwarna coklat, dan kaca yang berwarna biru atau hitam. Bisa dilihat pada fungsi set material. Di sini kita mengimplementasikan beberapa warna untuk menjadi deklarasi atau parameter. Untuk diambil warna, contohnya warna krim, putih, ungu atau coklat untuk atap, dan putih untuk dinding. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rina. Saya kembalikan ke Rina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lighting dan shading. Oke, yang pertama ada lighting. Nah, di dalam codingan kami ini terdapat OpenGL Lighting Model, yaitu simulasi pencahayaan realistis. Yang kedua ada GL Lighto, yaitu lampu default OpenGL, bisa sampai GL Light 7, 7. Kemudian yang ketiga ada light position dengan 100, 200, 150, dan 1. Nah, koordinat ini itu ada koordinat X, Y, dan Z untuk menentukan arah cahaya. Kemudian ada parameter keempat, yaitu 1,0 dengan position light seperti lampu bohlam. Kemudian yang ketiga ada parameter keempat dengan 0,0 directional light seperti matahari. Kemudian terdapat juga GL normalize, yaitu mengkompensasi distorsi normal akibat scaling. Kemudian ada lighting. Lighting itu dihitung berdasarkan posisi cahaya dengan normal vektor permukaan dan material Nah, hasil dari lighting ini itu menghasilkan sisi yang menghadap cahaya nanti akan lebih terang, kemudian sisi yang berlawanan akan lebih gelap. Kemudian selanjutnya shading atau pengaburahan warna. Nah, shading itu teknik interpolasi warna antar vertex untuk hasil semut. Nah, di dalam codingan kami ini jenis shadingnya yaitu ada flat shading, yaitu dengan satu warna per face dengan menggunakan GL flat. Kemudian yang kedua ada smooth shading, yaitu gradasi warna antar vertex dengan menggunakan GL smooth. Kemudian ada normal vector dengan menggunakan GL normal 3F. Nah, itu tuh untuk menentukan arah permukaan. Kemudian untuk perhitungan lighting yang benar dan harus normalize panjang sama dengan 1,0 dengan arah keluar dari permukaan objek. Kemudian, GL normalize itu memastikan normal tetap unit length setelah scaling. Nah, itu saja penjelasan dari saya, bagian dari penjelasan mengenai lighting dan shading. Oke, sekarang Mas Alfian coba di-run hasilnya. Baik, di sini tampilan dari gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini yang pertama terdapat gedung utama fakultas, yakni bentuk L. Ini kecil yang beratap coklat. Kemudian di sampingnya ini yang ada yang benderanya, yakni gedung 02. Kemudian ke belakang lagi di sini ada gedung O3. Sampingnya ada gedung O4. Kemudian gedung O5 berada di sebelah gedung O1. Kemudian yang belakang ini terdapat gedung O6 dan gedung ULBK. Nah, di sini kita menggunakan fungsi interaksi keyboard dengan huruf V untuk maju dan huruf S untuk mundur, kemudian huruf A ke samping kiri dan huruf B ke samping kanan. Kemudian untuk interaksi mouse kita mengarahkan juga untuk menekan kanan ataupun kiri. Maaf jika tidak jelas suara saya karena hujan. Baik, untuk penjelasan mengenai pembagian
job desk. Saya persilakan Rina. Oke, job desk di laporan. Dan Baik, mungkin sudah cukup Ya. jelas ya untuk output dari gedung objektif gabinasi gedung Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Apakah sudah cukup? baik, sudah. Mungkin Saya ada tambahan kami dari tutup. Mas Yusuf. Kalau dari saya Hmm, mungkin cukup ya. Mas- Cukup. Oke, baik. Kalau begitu, eh, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih, Bapak Akbar telah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.